Apa iya satu orang aja dibantuin AI sekarang bisa ngalahin kinerja satu tim utuh? Beneran nggak sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita mulai dari dasarnya dulu. Gimana sih AI itu bisa mubah total aturan main buat para pengusaha tunggal? Dan ini bukan soal tren sesaat loh. Ini perubahan struktural, bener-bener cara kita bikin bisnis itu jadi beda. Oke, biar kita semua sepaham, apa sih solopreneur itu? Gampangnya dia itu kapten sekaligus nahkoda kapalnya sendiri. Kendali penuh ada di tangan dia. Konsepnya sih udah lama ada ya kan? Tapi kemampuannya buat bersaing, nah itu yang baru aja lompat jauh banget ke depan. Nah, ini dia yang seru. Coba lihat perbandingannya. Dulu tuh, jadi solopreneur ibaratnya lari maraton sambil dikejar-kejar 3 monster. Waktu, biaya, sama ribetnya operasional. Terbatas banget. Tapi sekarang, AI ini kayak ngebalikin meja. Batasan-batasan itu justru jadi peluang. Waktu jadi leverage, biaya bisa ditekan habis-habisan pakai otomasi, dan yang tadinya rumit jadi simple karena kita punya akses ke tools canggih. Penting banget buat dicatat ya. AI itu bukan buat gantiin visi atau ide besar Anda. Bukan. Anggap aja AI itu asisten super yang nggak pernah capek buat ngerjain tugas-tugas repetitif yang nguras otak. Kayak riset, bikin draft tulisan, analisis data. Jadi, Anda bisa fokus ke hal yang lebih penting, strategi dan gambaran besarnya. Oke, kita udah ngerti kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, di bagian ini kita bakal kasih lihat playbooknya, model-model bisnis paling realistis yang bisa Anda bangun sebagai solopreneur dengan bantuan AI. Dan ini keren banget, ini bukan sekedar daftar biasa loh, anggap aja ini peta evolusi. Jadi Anda nggak perlu langsung loncat bikin produk yang super kompleks. Perjalanannya itu strategis, mulai dari yang paling masuk akal dan paling cepat ngasilin duit, yaitu jual jasa, terus pelan-pelan naik level buat ngebangun aset jangka panjang. Coba kita bedah logikanya satu persatu ya. Pertama, Anda mulai dari jasa yang ditingkatkan AI. Kenapa? Biar dapat cash flow cepat sambil ngetes ide di pasar. Begitu udah tahu mana yang laku, Anda bungkus layanan itu jadi jasa terproduktif. Jadi lebih gampang dijual dan di-scale. Ini momen penting di mana pendapatan Anda mulai nggak terikat sama waktu. Nah, dari situ, ilmunya Anda ekstrak jadi produk pengetahuan yang bisa dijual berkali-kali tanpa batas. Puncaknya, Anda bangun aset pamungkas, bisa itu microsas atau audiens yang setia. Kelihatan kan polanya? Setiap langkah itu pinter banget, ngebangun di atas yang sebelumnya, risikonya makin kecil tapi potensi untungnya makin gede. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Konsep satu orang setara 5 orang ini kan kedengerannya abstrak ya. Nah, sekarang kita bakal bikin ini jadi nyata dan konkret banget. Gimana sih cara kerjanya di lapangan? Coba bayangin skenario yang umum banget di banyak perusahaan. Tim marketing digital isinya 5 orang. Ada penulis, ada riset, editor, marketer, sama admin. Masing-masing punya tugas spesifik. Oke, kebayang ya struktur tim ini? Nah, sekarang lihat ini. Tabel ini nge-breakdown tugas tim yang 5 orang tadi dan nunjukin gimana satu solopreneur bisa nanganin semuanya. Riset pasar dan SEO, serahin ke AI tools. Bikin konten, draftnya dibikinin AI, kita tinggal nambahin sentuhan manusiawinya. Editing, marketing, bahkan urusan admin, semua bisa diotomatisasi. Jadi kuncinya di sini apa? Manusia itu nggak lagi jadi tukang di setiap langkah, tapi perannya naik jadi arsitek yang ngawasin kualitas dari keseluruhan sistem. Dan ini bukan cuma omong kosong atau teori loh, ada datanya. Riset dari Harvard Business School nunjukin kalau para pekerja profesional yang pakai AI itu kerjanya 25–40% lebih cepat dan kualitas hasilnya juga ningkat signifikan. Ini bukti nyata, efek pengganda produktivitasnya. Jadi, kita kembali ke ide utamanya. Ini pergeseran peran yang fundamental banget. Anda bukan lagi 5 orang pelaksana yang ngerjain semuanya satu-satu. Bukan. Anda adalah satu arsitek yang mendesain sebuah sistem yang ngerjain semua itu buat Anda. Oke, sebagai penutup, kita bahas bagian yang mungkin paling penting dari semuanya. Kalau semua orang punya akses ke AI yang sama, terus apa dong yang jadi keunggulan kita? Apa yang bikin kita beda? Dulu, bisnis yang unggul itu yang timnya paling besar, modalnya paling banyak, sumber dayanya paling melimpah. Sekarang, lupakan semua itu. Paradigmanya geser total. Keunggulan yang baru itu ada di seberapa cerdas desain sistem Anda, seberapa jernih cara berpikir Anda, dan seberapa cepat Anda beradaptasi. Karena pada akhirnya, AI itu bakal jadi komoditas. Semua orang bisa pakai. Pembeda sesungguhnya, your real advantage, itu datang dari sesuatu yang cuma manusia yang bisa lakuin. Kemampuan buat bener-bener ngerti masalah pelanggan,
ngerancang alur kerja yang pintar buat nyelesain masalah itu, dan ngambil keputusan-keputusan strategis. Itulah benteng Anda yang nggak bisa digantiin AI. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Semua toolsnya udah ada di luar sana, makin hari makin gampang diakses. Tantangannya udah bukan lagi punya akses atau enggak, tapi bisa ngerancang apa. Pertanyaannya adalah, sistem seperti apa yang akan Anda bangun?